Suku Sasak adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Suku Sasak dipercaya telah menetap di Lombok sejak lama, dengan sejarah yang panjang yang berhubungan dengan penyebaran agama dan budaya dari luar pulau. Asal-usul mereka tidak sepenuhnya jelas, tetapi beberapa teori menyebutkan bahwa mereka adalah penduduk asli Lombok yang telah bercampur dengan pengaruh dari budaya-budaya lain seperti Bali dan Jawa. Bahasa Sasak adalah bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Sasak. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda, tergantung pada daerahnya. Bahasa Sasak menggunakan aksara Latin dalam penulisannya, meskipun sebelumnya ada aksara tradisional yang disebut aksara Sasak. Suku Sasak memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti upacara pernikahan, kematian, dan upacara adat lainnya. Beberapa aspek penting dalam budaya mereka adalah seperti upacara Bau Nyale, yang merupakan festival tahunan yang merayakan kedatangan cacing nyale nematode sebagai simbol kesuburan. Sasak dikenal dengan kesenian tradisionalnya, seperti tarian, gendang belek, dan musik tradisional yang menggunakan alat musik seperti gendang dan gong. Rumah tradisional Sasak disebut bale, yang umumnya berbentuk panggung dan terbuat dari bahan alami seperti bambu dan daun kelapa. Struktur ini dirancang untuk melindungi penghuni dari kondisi cuaca dan hewan liar. Mayoritas suku Sasak menganut agama Islam, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk upacara adat dan cara hidup sehari-hari. Namun, ada juga pengaruh agama Hindu dan kepercayaan animisme dalam beberapa aspek kebudayaan mereka. Ekonomi tradisional suku Sasak didasarkan pada pertanian, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan ketela pohon. Selain bertani, banyak anggota komunitas Sasak juga terlibat dalam kerajinan tangan, seperti tenun dan anyaman, serta perdagangan. Suku Sasak memiliki struktur sosial yang berlapis, dengan sistem kekerabatan yang kompleks. Masyarakat Sasak umumnya memiliki sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui pihak laki-laki. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Sasak telah mengalami berbagai perubahan sebagai akibat dari modernisasi dan perkembangan ekonomi. Meskipun banyak dari mereka yang masih memelihara tradisi mereka, pengaruh luar dan urbanisasi telah mempengaruhi cara hidup dan kebudayaan mereka. Suku Sasak adalah contoh dari keragaman budaya Indonesia yang kaya dan unik, dengan warisan tradisi yang terus dipertahankan meskipun menghadapi tantangan zaman modern. Kawin culik adalah salah satu tradisi pernikahan yang unik di kalangan suku Sasak di Lombok, Indonesia. Tradisi ini memiliki beberapa aspek khusus yang membedakannya dari bentuk pernikahan lainnya. Kawin culik adalah praktik di mana seorang pria menculik wanita yang ingin dinikahinya tanpa persetujuan resmi dari keluarga wanita tersebut pada awalnya. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap. Seorang pria akan menculik wanita yang ia cintai. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak keluarga wanita, dan kadang dilakukan dengan cara yang bersifat mendramatisir atau penuh perhitungan. Setelah penculikan, pihak pria kemudian akan menawarkan dan meminta restu kepada keluarga wanita. Proses ini termasuk membayar mas kawin atau mahar sebagai bentuk kompensasi. Keluarga wanita kemudian akan melakukan negosiasi mengenai mahar dan persyaratan pernikahan lainnya. Setelah kesepakatan dicapai, acara pernikahan akan dilaksanakan dengan cara tradisional. Setelah proses penculikan dan negosiasi selesai, pernikahan akan dirayakan dengan upacara yang sesuai dengan adat Sasak. Kawin culik tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mengikatkan hubungan antara pasangan, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, kawin culik dianggap sebagai bentuk ekstrim dari cinta dan komitmen, di mana pria menunjukkan keseriusan dan tekadnya untuk menikahi wanita yang dicintai. Praktik ini juga bisa mencerminkan norma sosial dan budaya tertentu dalam masyarakat Sasak. Meskipun tradisi ini mungkin tampak tidak biasa, ini merupakan bagian dari warisan budaya mereka yang dihormati.
Kawin culik memiliki berbagai aspek sosial dan budaya dalam masyarakat Sasak. Tradisi ini kadang-kadang mendapat kritik, terutama dari perspektif modern, karena melibatkan tindakan penculikan yang bisa dianggap melanggar hak-hak individu dan norma hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, praktek kawin culik telah mengalami perubahan seiring dengan modernisasi dan pengaruh luar. Beberapa anggota masyarakat Sasak mungkin memilih untuk mengikuti metode pernikahan yang lebih konvensional, sementara yang lain masih mempraktikannya. Meskipun kawin culik adalah bagian dari tradisi, peran dan penerimaan praktik ini bervariasi di kalangan generasi muda dan komunitas. Beberapa orang mungkin melanjutkan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, sementara yang lain mungkin lebih memilih pernikahan dengan cara yang lebih sesuai dengan norma hukum dan sosial modern. Secara keseluruhan, kawin culik adalah praktik yang mencerminkan kompleksitas budaya suku Sasak. Meskipun menghadapi tantangan dan perubahan, tradisi ini tetap menjadi bagian dari identitas budaya mereka, menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan praktik adat dapat bertahan dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang. Di kalangan suku Sasak di Lombok, terdapat sejumlah larangan dan pantangan yang berkaitan dengan adat istiadat, agama, dan norma sosial. Larangan dan pantangan ini seringkali merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta keyakinan spiritual mereka. Terdapat beberapa pantangan makanan yang harus dipatuhi, seperti larangan mengonsumsi makanan tertentu oleh perempuan hamil dan orang yang baru melahirkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Beberapa makanan mungkin hanya boleh dimakan pada waktu-waktu tertentu atau oleh orang-orang tertentu, tergantung pada upacara adat atau kondisi khusus. Menghina atau meremehkan adat istiadat dan upacara tradisional dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat menimbulkan sanksi sosial. Tidak menghormati orang tua atau sesepuh dianggap tabu dan bisa menimbulkan kemarahan komunitas. Beberapa tindakan atau perilaku dianggap tidak pantas selama upacara pernikahan, seperti berbicara dengan suara keras atau tidak mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Pengantin wanita biasanya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas tertentu sebelum dan sesudah pernikahan, seperti memasuki tempat-tempat tertentu atau melakukan pekerjaan berat. Beberapa larangan berlaku setelah kematian seseorang, seperti tidak diperbolehkannya melakukan aktivitas tertentu di rumah duka atau tidak boleh melakukan perjalanan jauh selama periode berkabung. Sebagai mayoritas Muslim, suku Sasak mengikuti larangan-larangan agama Islam seperti konsumsi alkohol dan makanan haram. Ketaatan terhadap ajaran agama menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa pantangan mungkin berkaitan dengan kepercayaan animisme lokal yang masih ada, seperti larangan memasuki tempat-tempat yang dianggap keramat atau melanggar aturan yang berkaitan dengan roh-roh leluhur. Ada pantangan dalam hal perkawinan, seperti larangan menikahi saudara sepupu atau anggota keluarga dekat tertentu. Hal ini berkaitan dengan struktur kekerabatan dan menjaga hubungan sosial dalam komunitas. Tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial, seperti pergaulan bebas atau perilaku yang dianggap melanggar norma adat, bisa dianggap sebagai pelanggaran. Beberapa larangan mungkin berlaku untuk aktivitas bertani atau beternak, seperti waktu tertentu di mana kegiatan ini tidak boleh dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah atau kesehatan hewan. Terdapat larangan atau aturan khusus terkait dengan perdagangan, seperti larangan menjual barang tertentu di waktu atau tempat tertentu. Larangan dan pantangan di suku Sasak mencerminkan kekayaan budaya dan adat istiadat mereka. Meskipun beberapa pantangan ini mungkin terdengar kuno atau tidak biasa dari perspektif luar, mereka memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, dan mematuhi kepercayaan spiritual yang dianut oleh komunitas. Mengikuti aturan-aturan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan budaya mereka. Suku Sasak adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Mereka memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan pengaruh berbagai budaya dan peristiwa historis. Asal-usul suku Sasak belum sepenuhnya jelas,
tetapi ada beberapa teori yang menawarkan pandangan mengenai sejarah awal mereka. Beberapa peneliti percaya bahwa suku Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok. Mereka mungkin telah menetap di Lombok sejak zaman prasejarah, mengembangkan kebudayaan mereka sendiri yang unik. Selain itu, ada teori yang mengindikasikan bahwa suku Sasak mengalami pengaruh dari migrasi dan interaksi dengan kelompok etnis lain dari pulau-pulau tetangga seperti Bali, Jawa, dan Sulawesi. Pengaruh ini mungkin terjadi melalui perdagangan, penjajahan, atau migrasi. Suku Sasak telah berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama sepanjang sejarah mereka, yang mempengaruhi kebudayaan dan adat istiadat mereka. Sebelum kedatangan Islam, Lombok, termasuk komunitas Sasak, dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Ini dapat dilihat dari beberapa peninggalan sejarah dan artefak. Islam mulai menyebar ke Lombok pada abad ke-16 dan ke-17 melalui perdagangan dan dakwah. Sejak saat itu, mayoritas orang Sasak mengadopsi agama Islam, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk adat istiadat dan upacara. Pada abad pertengahan, terdapat kerajaan-kerajaan lokal di Lombok yang diperintah oleh dinasti Sasak. Kerajaan ini memiliki struktur politik dan sosial yang kompleks dan memainkan peran penting dalam sejarah pulau tersebut. Lombok, termasuk wilayah suku Sasak, seringkali terlibat dalam hubungan politik dan militer dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Hubungan ini kadang-kadang bersifat kooperatif, tetapi seringkali juga melibatkan konflik. Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Lombok, termasuk komunitas Sasak, berada di bawah pengaruh Belanda. Selama periode ini, terdapat perubahan dalam struktur sosial dan administrasi, meskipun pengaruh Belanda di Lombok tidak sebesar di pulau-pulau lain seperti Jawa dan Bali. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Lombok, termasuk wilayah suku Sasak, menjadi bagian dari negara baru Indonesia. Perubahan politik dan sosial yang lebih luas yang terjadi di seluruh Indonesia juga mempengaruhi suku Sasak. Dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi dan pembangunan telah mempengaruhi suku Sasak. Perubahan ini termasuk perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan pengaruh budaya global yang telah membawa perubahan pada cara hidup tradisional mereka. Meskipun mengalami berbagai perubahan, banyak anggota komunitas Sasak terus memelihara dan melestarikan tradisi dan kebudayaan mereka. Upacara adat, kesenian, dan kerajinan tangan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Suku Sasak, dengan budaya dan tradisi mereka yang kaya, berperan sebagai bagian dari mosaik budaya Indonesia. Mereka terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Suku Sasak memiliki sejarah yang panjang dan beragam yang mencakup asal-usul prasejarah, pengaruh budaya Hindu-Buddha, penyebaran Islam, interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain, dan dampak kolonialisme serta modernisasi. Sejarah mereka mencerminkan perjalanan panjang dari komunitas tradisional menuju bagian dari negara modern Indonesia, dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang terus dipertahankan dan dilestarikan.